Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Mail. Guys, kali ini saya akan bahas bagaimana teknik pencarian email Google dengan cepat dan mudah. Oke. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini penting guys? Karena memang kadang kan teman-teman sehari itu bisa terima ratusan mungkin ribuan email gitu ya. Sehingga nggak semua email mungkin bisa teman-teman baca, sehingga teman-teman harus memilih email-email tertentu yang menjadi prioritas teman-teman baca, gitu ya. Kayak saya nih sehari bisa 100 sampai 500 email guys. Nah, nggak mungkin bisa saya baca semua, tetapi yang penting-penting aja, gitu. Oke. Nah, kali ini kita belajar bagaimana mencari email-email sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, ini penting guys. Oke. Guys, materi pengantar pertama saya gini dulu. Ini saya sudah buka email guys, saya buka email, oke. Dimana email saya ini totalnya udah berjumlah 3.370 email, itu ya. Nggak banyak sih, karena memang sebelumnya sudah pernah saya hapus gitu guys. Ini kan ada email yang sudah dibaca dan belum dibaca. Oke, ini udah dibaca semua. Oh, ini barusan saya aktifkan. Oke, saya masuk ke halaman 2 deh gitu ya, biar kombinasi. Nah, di halaman 2 ini kan guys, email ke 101 sampai email ke 200 lah gitu ya. Total email saya ada 3.370. Oke. Nah, di sini kan ada email yang sudah dibaca, ada email yang belum dibaca. Nah, tandanya email yang sudah dibaca itu tandanya email yang belum dibaca dia blok hitam, masih berwarna hitam, ini belum dibaca guys tandanya. Kalau email yang sudah tidak hitam berarti sudah dibaca. Nah, masalahnya adalah email yang belum dibaca ini mencar guys tuh. Mencar. Masa iya teman-teman harus satu-satu baca gitu ya, dan teman-teman ingin email yang belum dibaca ini muncul di di atas lah gitu. Atau saya mau filter dulu email yang belum dibaca. Oke. Nah, sekarang kita akan filter di sini di email ini guys. Ini ada fasilitas nih, kotak nih. Pilih ya, mungkin itu sering terabaikan oleh teman-teman. Teman-teman klik lalu kita bilang semua gitu ya, kita pilih semua. Ini untuk select guys, maka semua email diselect pada halaman yang aktif gitu ya. Jadi kalau saya aktif halaman kedua, maka semua email yang halaman kedua diselect gitu. Oke, ini berarti menselect email. Nah, untuk apa menselect email? Ya, ketika teman-teman sudah menselect email, ya teman-teman bisa saja mau hapus gitu ya, dihapus, atau teman-teman mau arsipkan gitu ya. Oke, atau teman-teman mau laporkan dia sebagai spam, terserahlah gitu ya. Atau teman-teman mau beri dia label. Oke. Nah, ini select. Oke. Kemudian select kedua adalah teman-teman bisa nggak mau select apapun ya hilang gitu ya. Kemudian teman-teman bisa, saya mau milih email yang sudah dibaca saja. Oke. Yang sudah dibaca berarti email yang tidak hitam nih ya. Saya pilih email sudah dibaca. Nah, tuh. Maka yang diselect sama dia, email-email yang sudah dibaca akan diselect. Email-email yang belum dibaca tidak diselect gitu. Oke. Nah, itu select yang berikutnya. Nah, saya ingin memilih lalu apa yang bisa teman lakukan ketika email-email yang belum yang sudah dibaca diselect. Ya, bisa jadi teman hapus, bisa jadi teman-teman arsipkan gitu ya, terserah gitu. Oke. Kalau dihapus ya hilang, kalau diarsipkan berarti tidak dimunculkan di kotak masuk, tetapi dia ada di arsip. Oke. Nah, kemudian ada lagi email belum dibaca. Nah, ini kan menselect email yang sudah dibaca. Teman-teman hanya ingin menampilkan email yang belum, memilih email yang belum dibaca aja. Oke, teman-teman pilih ini, maka dia akan memilih semua email yang belum dibaca. Nah, di blok nih guys tuh, blok ya. Email yang sudah dibaca tidak di blok gitu. Oke. Nah, kemudian apalagi guys? Nah, ini ada lagi email yang berbintang gitu. Jadi kan bintang itu kan untuk menyatakan bisa jadi teman-teman ini saya lepas dulu, melepas selectnya tak satu pun gitu ya. Oke, bisa jadi teman-teman bilang lagi baca, ini teman-teman anggap penting lah nih. Misalnya ini penting.
set kasih bintang. Terus teman-teman bilang lagi ini penting lah, set kasih bintang gitu ya. Kan nggak mungkin teman-teman cari satu-satu mana yang penting gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini select berbintang. Nah, tuh, maka yang berbintang diselect sama dia. Oke. Nah, atau teman-teman bisa select yang tidak berbintang. Nah, semua yang tidak berbintang diselect. Untuk apa ini teman-teman lakukan ya? Bisa jadi teman-teman menganggap ketika teman-teman memberikan tanda bintang untuk sebuah email berarti teman-teman anggap penting ya. Lalu teman-teman bilang yang tidak bintang ya dihapus saja gitu ya. Ya udah, teman-teman pilih yang tak berbintang, lalu teman bisa lakukan penghapusan tuh. Gitu guys. Oke. Nah, itu tadi cara menselect email. Oke. Nah, ini saya lepas guys, tak satu pun. Kemudian fitur pencarian guys. Oke. Yang sering teman-teman lupakan adalah ketika teman-teman ingin mencari email, teman-teman langsung ketik di sini. Misalnya kalian mau cari email tentang Google gitu ya. Yang teman-teman ketik Google di sini. Oke, lalu teman-teman enter. Oke. Nah, hasilnya banyak guys gitu ya. Hasilnya banyak. Buktinya dia masih berpindah halaman gitu ya. Nah, semua tentang Google tetapi nggak sesuai yang teman-teman maksudkan tuh. Junaidi juga bagian dari Google ya. Turing US Software juga Google, Jin dan Jun Channel juga Google gitu ya. Loh, teman-teman maunya Google aja gitu. Oke. Nah, teman-teman lihat, jangan lupa kita kan sering melakukan pencarian di sini. Nah, ini sebenarnya kenapa ini Junaidi dimunculkan sebagai bagian dari filter Google? Kenapa Turing US Software ini muncul juga bagi Google? Padahal tidak ada kata Google di judulnya. Jin dan Jun Channel juga Google gitu ya. Karena ketika teman-teman melakukan pencarian begini, ini sebenarnya artinya mengandung kata Google guys gitu. Ya mungkin di judul tidak ada Google, tetapi di isinya ada Google. Kita coba buka lihat, cet tuh. Nah, ini Google tuh guys tuh, dikirim oleh Google. Kemudian, nah tuh, yang kuning nih tuh Google gitu ya. Jadi mengandung kata Google gitu. Nah, dari mana lihatnya? Teman-teman setelah ngetik ini coba nih. Ini teman-teman kita sering lupakan nih ada panah bawah. Oke, kita klik panah bawah guys. Nah tuh, kata Google yang teman-teman ketik secara langsung itu masuknya ini mengandung kata-kata Google gitu. Artinya baik di judul, diisi, di catatan kaki atau sebagainya, ketika ada kata Google dia munculkan itu sebagai bagian dari pencarian. Gitu guys. Oke, kita lihat dulu ya, banyak begini ya tuh. Junaidi masuk Google dan Turing US Google. Tapi kalau teman-teman bilang ya udah bukan mengandung kata Google, maunya yang dikirim oleh Google. Saya cut tadi, saya paste di sini. Berarti teman-teman bicara dari yang dikirim dari Google, darinya Google. Telusuri guys. Nah, hasilnya beda guys ya. Berubah, ada yang berubah memang gitu ya. Yang dikirim dari Google. Loh, tetapi kok Junaidi juga masih dikirim dari Google ya. Kalau kita coba lihat, nah mana yang dikotakin oleh dia guys gitu. Bukan Google ini lagi yang dia beri warna kuning guys. Tetapi ini dikirim dari Google itu, nah ini mengandung kata Google gitu guys. Dikirim dari Google. Oke, berarti teman-teman maunya lebih spesifik dong gitu ya. Oke. Teman-teman bisa juga bilang yang subjeknya Google gitu ya, yang subjeknya Google. Set, saya pindah ke sini yang subjeknya Google. Oke, saya telusuri. Nah tuh, yang semua subjeknya Google dia munculkan guys. Yang Junaidi, Jin dan Jun Channel tadi yang dianggap mengandung kata Google itu tidak muncul guys. Oke, lah lalu ini masih ada Google ya. Kenapa ini aktif search result ini ada Google? Nah, subjek itu kan dari sini sampai sini guys gitu ya. Ini kan subjek. Ini subjek Google, 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 Google gitu guys. Yang subjeknya Google tuh Google gitu. Jadi subjek tuh ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka yang ini juga dianggap sama dia bagian dari Google karena mengandung subjek Google.
Oke, teman-teman bisa pilih lagi, jangan yang subjeknya Google dah. Oke. Kalau tadi teman-teman bilang yang mengandung kata Google, teman-teman bilang saya mau email yang tidak ada kata Google-nya lah gitu ya. Yang tidak ada kata Google-nya. Oke. Tidak mengandung Google. Teman-teman telusuri. Oke, maka semua email yang tidak mengandung kata Google ya dia munculin. Nah, kenapa teman-teman begitu? Bisa jadi teman-teman menganggap email dari Google itu penting. Yang dari Google itu penting, yang bukan dari Google nggak penting. Ya udah, ketika teman-teman filter yang bukan dari Google, maka teman-teman bisa lakukan select, lalu teman-teman bisa hapus gitu, guys. Jadi nggak perlu tuh filter satu-satu gitu. Betul ya? Oke, saya lepas lagi, guys. Tak satu pun. Aha. Pencariannya lagi. Eh Berarti secara langsung guys, ketika teman-teman yang tidak mengandung kata Google, kan teman-teman pilihnya tidak mengandung Google ya. Kalau teman pakai fitur tools ini, teman-teman masukkan aja di bagian tidak mengandung Google masuk. Nah, teman-teman perhatikan, nah ini tuh minusnya minus Google. Nah, berarti rumus ini bisa aja teman-teman mau mengatakan tidak mengandung kata Google, tapi teman-teman nggak mau ke masuk fasilitas ini nih, nggak mau ke sini, mau cepat, ya udah teman-teman min aja, min Google, berarti tidak mengandung kata Google. Itu teknik pencarian dengan mudah. Oke, kalau mengandung kata Google ya ilangin, men. Nih lihat ya, saya ketik minus Google, larinya ke sini, tidak mengandung kata Google ya. Kalau saya bilang Google aja, nah berarti dia mengandung kata Google, berarti lawannya minus. Nah gitu guys, tuh mengandung kata Google gitu. Paham ya guys? Oke. Kemudian saya bilang Junaidi minus Junaidi. Berarti yang tidak mengandung kata Junaidi. Oke, yang tidak mengandung kata Junaidi saya cari. Nah, tuh semua yang tidak ada kata Junaidinya muncul, guys. Oke. Nah, demikian teknik pencarian, guys. Teman-teman bisa explore, guys. Berdasarkan ukuran, berdasarkan tanggal. Oke, telusuri semua email. Bahkan teman-teman bisa mau nyari, teman-teman mau bilang kata Google. Nah, kalau teman-teman ketik kata Google, maka dia akan mencari yang mengandung kata Google, baik di kotak masuk, di terkirim, di spam dan sebagainya. Tetapi teman-teman mau batasi mencari kata Google, cukup yang ada di email terkirim gitu. Jadi dua di parameternya guys, mengandung kata Google dan di email terkirim. Artinya saya pengen mencari email yang pernah saya kirim tentang Google gitu ya. Teman-teman telusuri. Nah tuh. Nah ini hanya yang di email terkirim guys. Yang email terkirim, email kotak masuk nggak masuk. Nah, langkah tadi dengan fitur-fitur ini yang teman-teman berikan, bisa saja teman-teman ketik langsung begini, is.2 send Google gitu. Sama aja guys. Coba ya, kita lihat ya. Tuh. Nggak ada ya, masih kosong ya. Saya bilang nih di sini. Is.2 send Google. Nah, ini artinya cari kata Google di dalam email yang pernah dikirim gitu. Saya enter nih. Nah, ketemu guys. Lihat bacanya tuh. Isnya Google, telusurinya email terkirim guys. Oke, intinya dari materi kali ini adalah teman-teman praktekkan dengan tools, lalu teman-teman hafalin gaya penulisannya. Udah langsung begini. Oke. Nah, demikian teman-teman, silakan dieksplor. Semoga materi ini bermanfaat. Tonton video-video selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.